Hai, jumpa lagi di Jagat Review TV. Selamat menikmati informasi berita hari ini. Apple udah resmi konfirmasi tanggal buat event terbesar mereka, yakni 12 September 2023. Bertajuk Wonderlust, raksasa asal Cupertino bakal ngumumin lini iPhone 15 serta Watch Series 9 dan kemungkinan iPad terbaru. Seperti biasanya, Apple ngadain event peluncuran iPhone generasi terbarunya di awal sampai pertengahan September. Sebagai informasi, tahun lalu diadakan tepatnya di tanggal 7 September 2022, di mana Apple ngenalin iPhone 14 series. Dalam undangan yang sudah disebar sama Apple, terlihat logo Apple dengan gabungan warna hitam, abu-abu, dan biru. Acara ini digelar di Apple Park yang berlokasi di Cupertino, California. Nah, buat kalian yang udah nungguin, better bikin notification deh buat tanggal 12 September 2023 di jam 10 pagi waktu setempat atau Rabu dini hari waktu Indonesia. Sempat beredar kabar kalau kemungkinan seri Zenfone dari Asus akan diberhentikan. Isu ini muncul setelah media Taiwan melaporkan adanya langkah efisiensi yang diambil oleh Asus yang membuat spekulasi kalau divisi Zenfone bakal digabungkan dengan divisi ROG Phone. Rumor soal penggabungan ini semakin menguat dengan kabar kalau Zenfone 10 mungkin jadi seri terakhir dari lini produk ini. Tapi spekulasi ini dibantah oleh Asus sendiri. Dari postingan resmi di website mereka, Asus membantah kabar soal penghentian seri Zenfone. Mereka mengklarifikasi kalau informasi yang beredar tidaklah benar. Asus bilang kalau mereka akan terus mengembangkan dan meluncurkan produk seri Zenfone. Jadi buat kalian yang masih mengharapkan Zenfone dari Asus, nggak perlu khawatir dan masih bisa nungguin peluncuran seri Zenfone berikutnya di tahun yang mendatang. Realme akhirnya resmi rilis smartphone kelas flagship terbaru mereka, Realme GT 5. Salah satu fitur unggulan yang di-highlight adalah teknologi pengisian cepat dengan dua pilihan daya pengisian yang luar biasa, yaitu 150 Watt dan 240 Watt. Varian pertama punya pengisian daya 150 Watt dengan baterai 5240 mAh yang bisa mengisi baterai sampai 50% dalam waktu singkat cuma 7 menit. Varian ini juga punya pilihan konfigurasi memori RAM atau storage yang berbeda, yaitu 12GB 256GB dan 16GB 512GB. Kalau varian keduanya hadir dengan pengisian daya 240 Watt. Dalam 80 detik, charger 240 Watt bisa mengisi baterai sampai 20%, meskipun kapasitas baterainya lebih kecil, di 4600 mAh. Untuk kamera, resolusinya 50 megapiksel dengan sensor Sony IMX890. Penasaran nggak sama harganya? Nantinya, kita akan infokan di sini juga, di kanal Jagat Review. Intel diketahui bakal rilis prosesor desktop generasi 14 tahun ini, yang diperkirakan akan dirilis bulan Oktober nanti. Menurut bocoran terbaru, keluarga Raptor Lake Refresh ini bakal mengalami peningkatan harga rata-rata 15% dari prosesor generasi sebelumnya, yang sayangnya tidak disertai dengan peningkatan performa yang signifikan. Bocoran ini sendiri datang dari leaker momomo_us, yang sebelumnya ia juga yang pertama kali ungkapin soal prosesor Intel Gen 14 yang terlihat sudah dipajang sama sejumlah situs retailer, walaupun informasi harganya belum dicantumin. Nah, apabila info bocoran tersebut benar, di mana harganya akan naik di rata-rata 15% per SKU, banyak yang merasa ini tidak selaras dengan peningkatan performanya yang hanya naik 3% dari generasi sebelumnya, membuat harga Intel semakin tidak kompetitif dengan AMD. Tapi sekali lagi ingat, info ini masih bersifat bocoran, belum tentu nanti akan sama. Tapi kalau benar, kira-kira apa alasan Intel buat naikin harga ya? Qualcomm udah ngumumin 3 prosesor Snapdragon G series baru buat konsol gaming handheld. Tapi chipset ini tampaknya didesain bukan cuma buat perangkat berbasis Android saja, tapi juga sistem operasi lain. Dan Qualcomm yang lagi memproses pembuatan sistem operasinya sendiri. Dalam wawancara dengan The Verge waktu peluncuran Snapdragon G series, Direktur Divisi Gaming Qualcomm, Mithun Chandrasekar, bilang pihaknya lagi bangun sesuatu secara internal yang mana ini bukan Android, tapi bukan juga dibilang sepenuhnya Windows. Contoh paling dekatnya Steam Deck dengan SteamOS, sistem operasi berbasis Linux yang bisa jalanin game-game Windows via layer kompatibilitas Proton. Pastinya jalannya masih panjang sih buat Qualcomm bener-bener hadirin sebuah sistem operasi baru buat konsol gaming handheld. Kita doakan saja OS-nya nanti bisa mantep ya. OpenAI, perusahaan yang ada di balik pengembangan ChatGPT, umumin terobosan baru dengan meluncurkan ChatGPT Enterprise. Versi ini dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan bisnis dalam mengimplementasikan chatbot AI yang canggih. ChatGPT Enterprise ini pakai iterasi yang trendy abis dari model bahasa buatan OpenAI, yakni GPT-4. Ini bakal menjanjikan banget buat respons yang lebih akurat dalam interaksi sama pengguna. Nantinya juga ada fitur pelindungan data yang canggih. OpenAI berkomitmen buat jaga kerahasiaan informasi eksklusif perusahaan yang pakai produk ini. Mereka negasin kalau data pelanggan nggak bakal digunakan buat latih model mereka, tapi harganya nggak diumumkan secara publik ya. OpenAI menjelaskan kalau biaya bakal disesuaikan sama ukuran perusahaan dan kasus penggunaan yang diinginkan.
Cooler Master yang lebih dikenal buat produk PC hardware dan peripheral baru saja memperkenalkan produk terbaru buat simulasi balapan mobil atau penerbangan, DIN-X. Menurut pihak perusahaan, sistem kursi DIN-X ini nggak cuma sekedar untuk simulator saja, tapi bakal buka pintu gerbang ke dunia petualang virtual yang lebih baru. Melansir dari Tech Power Up, DIN-X terdiri dari dua komponen utama, jok balap dan kokpit. Kedua komponen ini didesain dengan bahan berkualitas tinggi, punya fitur kompatibilitas yang universal, sama adopsi estetika yang terinspirasi dari balapan modern. DIN-X ini diklaim bisa kasih penggunanya buat menciptakan lingkungan simulasi yang selaras dengan preferensi mereka masing-masing. Sayangnya, buat sekarang Cooler Master belum umumin tanggal rilis atau berapa harganya. Tapi dari spoiler yang udah ada, menarik banget gak sih? Jadi, gimana menurut kamu berita hari ini? Ingin selalu up to date dengan informasi teknologi terkini? Jangan lupa subscribe dan follow Jagat Review ya. Sampai jumpa di informasi menarik selanjutnya.